selamat datang kembali pada video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan materi identitas trigonometri. Nah, materi identitas trigonometri ini mengharapkan kita dapat menemukan konsep identitas trigonometri dan kalian diharapkan dapat menggunakan identitas trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri lainnya. Nah, untuk lebih jelas, maka kita langsung masuk pada materinya. Nah, lebih dahulu kita harus memahami apa yang disebut dengan identitas trigonometri. Nah, dilansir dari Topshelf, dari buku Trigonometri tahun 2003 oleh Joseph Caruso dan Brian Sullivan, menyatakan bahwa identitas trigonometri merupakan suatu relasi yang melibatkan fungsi trigonometri yang berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan fungsinya. Nah, dalam identitas trigonometri ini terdapat 3 identitas trigonometri dasar. Nah, identitas yang pertama yaitu identitas kebalikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perbandingan trigonometri itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Kebalikan dari sinus adalah kosekan. Maka identitas kebalikan dari sinus alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Maka kebalikannya juga kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Nah, demikian dengan kosinus alfa. Nilai kebalikannya adalah sekan, maka kosinus alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Untuk kebalikannya, sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa. Kemudian untuk tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Kemudian untuk kebalikan dari tangen alfa adalah kotangen alfa, maka nilainya sama dengan 1 per tangen alfa. Itulah tentang identitas kebalikan. Ini yang harus kita ingat saat kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Berikutnya tentang identitas perbandingan. Identitas perbandingan ini ada 2, yaitu tangen dan kebalikannya. Tangen membandingkan sinus alfa dan juga kosinus alfa. Untuk kotangen alfa itu sama dengan kosinus alfa per sinus alfa. Inilah identitas perbandingan yang bisa kita gunakan selain dari identitas kebalikan. Baik, untuk identitas yang ketiga yaitu identitas Pythagoras, di mana di sini ada sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi AB adalah X, sisi BC-nya Y, dan sisi AC-nya adalah R dengan sudut alfa derajat. Nah, kita terlebih dahulu mencari nilai sinus alfa seperti biasa. Apabila kita mencari nilai sinus, maka kita membandingkan sisi di hadapan sudut dan sisi terpanjangnya, maka nilainya adalah Y per R. Demikian dengan nilai kosinus, di mana untuk mencari kosinus kita membandingkan sisi di dekat sudut per sisi terpanjang, maka nilainya adalah X per R. Maka persamaan ini yang kita gunakan dalam menentukan identitas Pythagoras. Nah, di sini kita membuat sebuah persamaan Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ketiga suku ini sama-sama kita bagikan dengan R kuadrat, sehingga memperoleh Y per R kuadrat ditambah X per R kuadrat sama dengan 1 berasal dari R kuadrat per R kuadrat. Maka nilai Y per R ini tadi adalah sinus alfa. Maka karena dikuadratkan nilainya adalah sin kuadrat alfa. Demikian dengan nilai X per R. Nilai X per R ini merupakan nilai perbandingan kosinus alfa. Maka karena dia kuadrat, nilainya di kosinus jadi kosinus kuadrat alfa yang sama dengan 1. Nah, berikut kita gunakan persamaan identitas Pythagoras yang pertama ini. Kita sama-sama bagikan dengan kosinus kuadrat alfa. Maka hasilnya sin kuadrat alfa per kosinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa per kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 per kosinus kuadrat alfa. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang identitas perbandingan. Tangen alfa sama dengan sin alfa per kosinus alfa.
Karena di sini adalah sin kuadrat alfa per kosinus kuadrat alfa, maka nilai identitasnya adalah tangen kuadrat alfa. Kosinus kuadrat alfa dengan pemilang dan penyebutnya bernilai sama, maka hasilnya 1. Kemudian ini adalah identitas kebalikan di mana nilai secant kuadrat alfa sama dengan 1 per kosinus kuadrat alfa. Nah, berikutnya tadi kita sudah membagi ketiga ruas dengan kosinus kuadrat alfa, sekarang kita membagi ketiga ruas dengan sin kuadrat alfa. Maka hasilnya sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Maka sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sudah pasti 1. Kemudian ini adalah identitas pembanding, di mana merupakan kebalikan dari tangen, yaitu kotangen. Maka identitas dari identitas pembanding kotangen alfa yaitu kosinus alfa per sinus alfa. Maka kemudian ini adalah sepersinus kuadrat alfa, di mana ini adalah identitas kebalikan dari kosekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas trigonometri dasar yang telah diperoleh dan berguna untuk menentukan nilai suatu perbandingan trigonometri apabila nilai perbandingan trigonometri yang lain telah diketahui. Nah, untuk lebih jelas, mari kita masuk pada contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, pertanyaannya seperti begini. Bentuk sederhana dari sin X kali kotangen X per kosekan X adalah. Nah, kita harus ingat tentang identitas trigonometri sebelumnya, di mana sin X ini menetap, kemudian kotangen X merupakan perbandingan antara nilai kosinus dan sinus X. Maka per kosekan X, identitas kebalikannya adalah sepersin X. Maka ini kita kalikan, sin X kali cos X per sin X, maka ini dia. Kemudian dibagikan dengan sepersin X. Maka sin X dibagi sin X tentunya 1 kali cos X tetap cos X per sepersin X. Maka kita bagikan cos X per sin X dengan cara seperti ini, maka hasilnya ini kita kali silang, maka hasilnya adalah cos X kali sin X sama dengan sin X kali cos X. Nah, berikutnya contoh sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X per tangen kuadrat X dikurang secant kuadrat X adalah. Nah, kita ingat rumus sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Maka kita bisa mengganti nilai ini dengan 1. Kemudian tangen kuadrat X, identitas pembandingnya tadi adalah sin per cos, maka ini menjadi sin kuadrat X per kosinus kuadrat X. Kemudian nilai secant kuadrat X merupakan identitas kebalikannya, yaitu seper kosinus kuadrat X. Maka kita sederhanakan lagi, 1 tetap, kemudian karena penyebutnya sama, maka kita bisa mengurangi sin kuadrat X dikurang 1. Maka diperolehlah 1 per min cos kuadrat X per kosinus kuadrat X. Nah, ini kenapa dia beroleh kosinus kuadrat X, karena nilai sin kuadrat X dikurang 1 ini sama dengan kosinus kuadrat X, makanya digantikan dengan nilai kosinus kuadrat X per nilai penyebutnya yaitu kosinus kuadrat X, maka nilainya 1 per min 1, hasilnya min 1. Bagaimana dengan soal berikutnya? Bentuk sin X dikali kotangen X ditambah secant X dapat disederhanakan menjadi, ini sin X posisinya tetap, kotangen X identitasnya adalah kosinus X per sin X,
ditambah secant x merupakan kebalikan dari kosinus, di mana identitas kebalikannya adalah 1 per cos x. Kemudian kita kalikan ke dalam. Ini sin x kali cos x. Kemudian ini per sin x ditambah dengan sin x kali 1 tetap sin x per cos x. Nah, kemudian sin x bagi sin x adalah 1, maka sisanya adalah cos x. Sedangkan sinus x per cos x merupakan identitas pembanding dari tangan x, maka hasilnya adalah cosinus x ditambah tangan x. Nah, untuk sederhana dari cosecant x ditambah kotangan x dikali 1 dikurang cosinus x. Nah, lebih dulu kita mengingat rumus berikut, di mana sin kuadrat x tambah cosinus kuadrat x sama dengan 1, kemudian nilai sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cosinus kuadrat x. Maka nilai cosinus kuadrat x, kita mencari nilai identitas kebalikannya, yaitu 1 per cos x. Kemudian identitas kotangan x adalah cosinus per sin x, dan kemudian dikalikan dengan 1 dikurang cosinus x. Nah, karena ini adalah penjumlahan, maka kita bisa maka hasilnya adalah 1 ditambah cos x per sin x dikali 1 dikurang cos x. Kemudian nilai 1 ditambah cos x dikali 1 dikurang cos x per sin x. Ini karena sin x penyebutnya buat di bawah. Kemudian kita ingat sebuah persamaan. Nah, untuk contoh soal yang berikutnya, bentuk sederhana dari cosinus x per 1 sin 1 dikurang sin x ditambah cosinus x per 1 ditambah sin x adalah. Nah, terlebih dahulu kita melakukan perkalian silang, kemudian dijumlahkan. Nah, contohnya seperti ini. Cosinus x kita kalikan dengan 1 ditambah sin x, kemudian ditambah dengan nilai cosinus x dikalikan dengan 1 dikurang sin x per penyebutnya sama-sama kita kalikan menjadi 1 kurang sin x dikali 1 ditambah sin x. Maka kita bisa mengalihkan ke dalam cosinus x kali 1 cosinus x kali sin x tetap sin x, kemudian nilai cosinus x ada di depan ya, pindahkan ke sini. Kemudian sin x kali cos x. Kemudian nilai cos x dikali 1 hasilnya adalah cos x, kemudian cosinus dikali negatif sin x adalah negatif sin x kali cos x per. Nah, ini kita gunakan rumus yang tadi, a kuadrat dikurang b kuadrat. Maka kita memperoleh 1 dikurang sin x kali 1 ditambah sin x adalah 1 dikurang sin kuadrat x. Maka kita lihat di sini ada positif sin x kali cos x dengan negatif sin x kali cos x, maka ini hasilnya adalah 0. Kemudian yang sisa adalah cosinus x ditambah cosinus x, maka hasilnya adalah 2 cosinus x. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat x ini sama dengan identitas trigonometri tadi adalah cosinus kuadrat x. Maka cosinus kuadrat x ini sama artinya dengan cosinus x kali cosinus x, maka cosinus bagi cosinus adalah 1, maka hasilnya adalah tinggal 2 per cosinus x.
Nah, demikian materi terkait tentang identitas trigonometri pada pertemuan kali ini. Semoga materi pada video pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Thank you so much.